Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bu Nur Asia MSI selaku dosen peminatan public speaking, yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Baik, puji serta syukur kepada kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu hikmat dan berjuta-juta rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minazulumati ila nur. Baik, berdirinya saya di sini dan membuat video untuk memenuhi tugas public speaking saya dan juga untuk sedikit menguraikan uraian hikmah yang insya Allah berjudul larangan banyak tertawa dalam Islam. Nah, baik teman-teman, kenapa kita dilarang banyak tertawa? Karena tertawa itu sebenarnya adalah hal alamiah ya teman-teman. Tertawa adalah sifat yang telah Allah berikan kepada kita, seperti firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 43 yang artinya dialah Allah yang memberikan tertawa dan memberikan sifat menangis. Nah, Allah memberikan sifat kita tertawa dan sifat kita menangis memang alamiah teman-teman. Jadi tapi kita tidak boleh banyak tertawa dalam Islam. Tapi kita sebagai umat muslim tidak boleh tertawa karena itu dilarang oleh Islam. Seperti yang sudah diterangkan dalam hadis yang berbunyi la tuksirit dohik fa inna kasratat dohik tumitul qalba. Yang artinya dan janganlah engkau banyak tertawa karena banyak tertawa dalam bisa mematikan hati. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi kita nggak boleh banyak ketawa teman-teman. Kita boleh ketawa tapi yang selebihnya aja gitu. Apalagi kita mikir kalau misalkan tertawa itu bisa menghilangkan stres gitu. Enggak teman-teman, kayak misalkan ya kita punya masalah nih, kita lagi dihadapin sama masalah, kita lagi dihadapin sama situasi yang bikin kita kayak kok gini sih, kayak overthinking yang too much gitu. Pasti kita mikir ya Allah kok berat banget gitu. Terus kita punya pikiran kayak tertawa itu bisa menghilangin stres gitu. Sebenarnya enggak teman-teman. Kayak misalkan kita lagi punya banyak masalah, terus kita pergi nih nongkrong misalkan sama teman-teman kita, terus kan kita ketawa di situ, kayak iya sih masalah yang lagi kita pikirin, yang lagi kita hadapin itu seketika aja hilangnya. Tapi pas kita udah balik lagi ke rumah atau udah balik lagi ke kos, pasti kan kita kepikiran lagi, kita stres lagi. Jadi tertawa itu bukan solusi utama untuk menghilangkan masalah atau stres tuh teman-teman. Nah, selanjutnya kayak Aisyah istri Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa
terbahak-bahak sampai mulut dan tenggorokannya terlihat. Beliau hanya tersenyum saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah pun nggak pernah teman-teman tertawa hingga terbahak-bahak. Paling beliau cuma tersenyum-tersenyum aja gitu. Jadi kita nggak boleh sebagai umat muslim, nggak boleh menjadikan tertawa adalah solusi utama untuk menghilangkan stres gitu. Karena ya kalau cuman ketawa aja pasti masalahnya tetap ada kan gitu. Nah, di sini saya baca dalam artikel ada 3 solusi untuk gimana sih cara hidup kita tuh supaya tenang, supaya damai gitu. Yang pertama itu ada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti yang teman-teman pasti ketahui, mendekatkan diri sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT tuh apa aja sih? Nah, yang pertama tuh sholat 5 waktu. Kita tuh bisa teman-teman sholat 5 waktu. Iya, nggak harus tepat, tapi jangan ditinggal. Kayak kita udah dikasih, maksudnya dikasih nikmat untuk sholat gitu ya, sholat gitu. Jangan ditinggal-tinggal gitu. Jangan apalagi sengaja ditinggalin gitu. Jangan ya teman-teman. Karena ya sholat itu kayak tiang agama Islam gitu. Emang tiang agama Islam kan. Jadi kita harus sholat. Nggak cuma sholat wajib aja teman-teman yang 5 waktu. Kita kan bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat istiqoroh, kan sholat sunnah lainnya juga banyak, sholat duha gitu. Nah itu tuh bisa bikin hati kita juga tenang. Yang kedua itu kita bisa baca Quran teman-teman. Coba deh kalau misalkan ya kalau lagi punya masalah gitu, kayak pusing banget, coba dialihinnya ke Quran, baca Quran gitu, pasti hati kita tuh tenang banget. Nah yang ketiga itu puasa. Kita bisa loh teman-teman puasa. Kan puasa nggak cuma di bulan Ramadan aja. Kita bisa puasa sunnah Senin Kamis. Kalau andaikan kita punya hajat, kita bisa puasa hajat, ya kan? Nah yang keempat itu sodako. Kita bisa loh teman-teman sodako ke orang-orang yang nggak mampu, yang lebih nggak mampu dari kita, mohon maaf. Kita bisa ngasih sodako pasti dengan niat kita supaya hati kita tuh ditenangin gitu, dan insya Allah pasti hati kita tenang. Nah yang pertama kan tadi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah yang kedua itu menerima, berserah diri atas apa keputusan yang Allah sudah berikan kepada kita. Misalkan ya teman-teman, kalau misalkan kita lagi ada masalah, ada musibah, ya kita berburuk sangka yang baik aja sama Allah. Mungkin di balik musibah ini Allah ngasih kejutan yang lebih gitu. Mungkin di sini Allah cuma nguji kita tuh mampu atau enggak ngejalaninnya. Kan Allah pun mengatakan kan bahwa Allah menguji manusia itu dengan apa sih, sesuai sama kemampuannya. Allah nggak akan nguji manusia itu kalau misalkan Allah tahu kita nggak akan mampu gitu. Pasti Allah nguji manusia itu karena Allah tahu kita tuh mampu melewatinya gitu. Nah jadi kita tuh harus terus-terusan berburuk sangka baik sama Allah teman-teman. Nah yang ketiga itu ada bersyukur terus menerus atas apa yang telah Allah berikan. Jadi kita tuh cara nenangin hati yang ketiga itu terus-terusan untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Misalkan kayak dikasih uang jajan sama orang tua kita yang biasanya segini, terus minggu selanjutnya tuh cuma segini. Kayak minggu ini sama minggu yang kemarin tuh beda nominalnya. Ya mungkin kayak kita sedih, kok beda sih gitu, nggak sebesar yang kemarin gitu, kok sekarang yang lebih kecil. Tapi ya mungkin Allah ngasih rezeki ke orang tua kita itu nggak besar kayak minggu kemarin gitu. Mungkin adanya yang emang segitu, jadi kita bersyukur aja. Mungkin ada maksud lain, Allah juga mikir kayak Allah juga maksudnya ngetes kayak nih orang dikasih
rezekinya cuma segini, yang beda sama minggu lalu ngeluh gak ya gitu. Bisa jadi kan itu cuma kayak ngetes doang, kita tuh sebenarnya tetap bersyukur atau enggak gitu teman-teman. Jadi kunci ketenangan untuk hidup itu tadi ada tiga itu, tiga yang tadi tuh teman-teman. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua itu selalu bersangka baik atas keputusan-keputusan Allah, nah yang ketiga itu selalu bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sangat-sangat meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.